Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan bersalawat pada Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan sistem operasi, yang mana pada hari ini insya Allah materi kita berkaitan dengan deadlock ya. Nah, jadi yang pertama, saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa kembali nanti kuliah dalam kuliah pertemuan tatap muka, tidak seperti kuliah online yang selalu kita jalani karena dalam menghadapi masalah wabah pandemi corona ini. Baik, para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang deadlock ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa sistem model deadlock ini, kemudian karakterisasinya ya. Lalu bagaimana metode untuk menangani deadlock. Kemudian ada bagaimana mencegah deadlock ya, deadlock prevention, menghindari deadlock seperti apa, lalu mendeteksi deadlock dan juga recovery dari deadlock. Kemudian tujuan kita untuk belajar pada chapter deadlock ini adalah untuk mengembangkan deskripsi deadlock yang mencegah set proses bersamaan menyelesaikan tugas mereka. Kemudian juga untuk menyajikan sejumlah metode berbeda untuk mencegah atau menghindari deadlock dalam sistem komputer. Nah, jadi kalau kita lihat dalam model sistem, terutama dalam sistem operasi, kita melihat biasanya sistem itu dia terdiri dari resource ya, sumber daya. Misalnya sumber daya itu ada tipenya R1, R2 dan sampai RM. Nah, jadi contohnya apa? Misalnya CPU cycle, siklus CPU itu adalah bagian dari resource. Kemudian juga memory space memory, dan juga misalnya perangkat input atau output. Nah, itu adalah bagian dari sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer. Nah, kemudian setiap sumber daya ini dia tentu nanti akan diberikan kepada proses gitu ya. Nah, jadi diberikan. Jadi misalnya setiap resource itu, misalnya tipe R1 itu ada yang memilikinya. Ya. Jadi setiap proses memanfaatkan sebuah sumber daya, misalnya nanti proses itu meminta request. Nah, setelah di request nanti akan digunakan use. Lalu kalau selesai dia akan release, melepaskan proses sumber daya tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti itulah proses memanfaatkan sebuah sumber daya ya, request, use dan release. Nah, kemudian karakterisasi ya deadlock. Jadi deadlock itu dapat muncul jika 4 kondisi bertahan secara bersamaan. Nah, apa saja kondisi itu? Yang pertama istilahnya adalah mutual exclusion. Apa artinya? Hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Nah, itu adalah mutual exclusion istilahnya. Kemudian ada istilahnya whole and wide. Artinya adalah sebuah proses dia whole ya, atau memegang setidaknya satu sumber daya, sedangkan wide dia menunggu untuk memperoleh sumber daya tambahan yang dimiliki oleh proses yang lain. Nah, jadi dia punya satu sumber daya, tapi dia belum bisa misalnya dieksekusi sampai dia mendapatkan sumber daya yang sedang dipegang oleh proses yang lain. Nah, itu istilahnya whole and wide. Kemudian no preemption. No preemption adalah suatu resource ya, sumber daya yang dapat dilepaskan atau dirilis hanya secara sukarela oleh proses yang memegangnya atau whole. Nah, setelah proses itu menyelesaikan tugasnya. Proses tidak dapat dipaksa ya untuk melepaskan resource yang sedang di whole sama dia. Nah, ini istilahnya no preemption. Jadi dia melepaskan proses yang sedang dipegang oleh dia. Maksudnya sumber daya yang dipegang oleh dia itu secara sukarela, tidak boleh dipaksa. Nah, itu istilah no preemption ya. Kemudian circular wide.
Nih, jadi contohnya misalnya ada set P0, P1 sampai Pn. Dari proses ini menunggu sehingga P0 sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh P1. Lalu P1 sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh P2. Nah, Pn kurang 1 sedang menunggu sumber daya yang dimiliki oleh Pn, dan Pn sedang menunggu sumber daya yang dimiliki oleh P0. Jadi ini artinya ada siklus ya, saling menunggu gitu. P0 nunggu P1 gitu selesai, P1 nunggu dari P2, begitu seterusnya. Jadi terjadi siklus gitu, saling menunggu. Nah, ini adalah istilahnya circular wait ya. Nah, kemudian ada pembahasan resource allocation graph ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan lihat ada istilahnya vertice V dan set of edge E ya. Nah, ini V ini yang dia dibedakan dalam dua tipe nanti ya. Jadi istilahnya P ini simbol P ini sebenarnya dia set consisting of all the process in the system. Jadi dia yang terdiri dari proses-proses dalam sistem itu disimbolkan dengan P, apakah P1, P2 sampai nanti Pn misalnya kan. Kemudian R ini biasanya yang dikenal dengan resource-nya, sumber daya tadi ya. Nah, sumber daya apakah nanti CPU cycle kah, kemudian IO kah, atau siklus memorinya. Nah, kemudian nanti ada hasilnya request edge. Nah, jadi ini artinya apa? Direct edge artinya proses ini merequest sumber daya. P ini proses, R ini resource ya. Jadi P misalnya proses I merequest sumber daya J. Nah, itu maksudnya. Assignment edge artinya apa? Di sini sudah ditugaskan itu sumber daya. Misalnya RJ sekarang dimiliki oleh proses I, PI. Nah, ini sudah ditugaskan sumber daya untuk proses PI. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian resource allocation gap yang kelanjutannya proses biasa disimbolkan dengan simbol bulat, tanda bulat gini. Kemudian resource ya. Resource itu misalnya ada dalam sumber resource itu ada 4 instan ya. Seperti ini resource ya. Ada 4 di dalamnya sumber dayanya. Kemudian ini contoh P1 merequest instant of RJ. Nah, jadi ini proses P1 merequest sumber daya RJ ya. Yang tadi isinya ada 4 misalnya. Instannya ada 4 ya. Kemudian ini VI is holding an instant of RJ. Artinya sekarang apa? P1 ini dia sudah mempunyai atau sudah diberikan sumber daya RJ. Jadi dia PI sedang memegang sumber daya RJ. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini contoh resource allocation graph. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini kalau kita baca dari PI ini proses 1 ini, PI dia merequest R1 ya. P1 merequest R1. Kemudian R1 ini sedang dimiliki oleh P2. Kemudian P2 merequest R3, R3 sedang dimiliki oleh P3. Nah, sedangkan ini P2 dia punya R2 yang instan di sini, P1 ini punya R2 yang instan yang ini gitu ya. Nah, ini contoh resource allocation graph itu. Nah, jadi tanda panah itu biasa menunjukkan dia sedang merequest atau sedang memiliki sumber daya tersebut ya. Kemudian resource allocation graph with a deadlock. Nah, jadi di sini adalah yang contoh terjadi deadlock. Kenapa terjadi deadlock? Karena ada siklusnya seperti ini ya. Saling menunggu dan dia tidak melepaskan. Misalnya P1 ini sedang meminta R1. Dia sudah memiliki R2 yang instan yang ini ya. Nah, kemudian R1 dia meminta P2, R1 ini sedang dimiliki oleh P2 ya. Kemudian P2 dia itu juga sedang memiliki R2 ini yang instan ini, kemudian dia meminta R3. Nah, kemudian
R3 ini sedang dimiliki oleh P3 ya. Lalu P3 proses 3 dia meminta sumber daya R2, sementara R2 ini sedang dimiliki oleh P2 dan P1. Nah, inilah contoh terjadinya deadlock karena ada siklusnya di sini kan. Nah, ada siklus yang memang saling menunggu ini. Maka kalau deadlock itu artinya apa? Tidak ada yang bisa berjalan gitu ya. Nah, itu deadlock, terjadi deadlock. Tidak ada proses yang bisa berjalan. Kemudian grab with a cycle but no deadlock. Ini contoh yang ada dia siklus gitu tapi tidak terjadi deadlock. Nah, ini ya. Jadi misalnya P1 dia sedang punya R2 yang instan yang ini. Kemudian P1 minta R1, sementara R1 sedang dimiliki oleh P2 dan sedang dimiliki oleh P3. Lalu P3 ini dia minta R2, sementara R2 sudah dimiliki oleh P1 dan P4. Nah, tapi ini tidak akan terjadi deadlock karena ketika misal selesai satu dia tidak bisa tetap berjalan gitu kan. Nah, karena siklusnya hanya di sini ya. Nah, di sini ada yang bebas gitu ya. Nah, jadi ini grab with cycle but no deadlock. Kemudian fakta dasarnya, jika grab terdiri dari no cycle, ya tidak ada cycle-nya biasanya, tidak ada siklusnya, itu bisa terjadi deadlock. Kemudian ada cycle. Nah, jika ada satu instant per resource type, jadi kalau hanya ada satu instan dalam tipe resource itu kemungkinan then deadlock, yaitu terjadi deadlock. Atau if several instant for resource type, jadi jika ada beberapa instan dalam satu tipe resource, maka possibility of deadlock, kemungkinan juga terjadi deadlock. Nah, ini biasa seperti itu ya teorinya. Nah, bagaimana metode untuk menangani deadlock ini ya? Jadi tentu sebenarnya kita ingin memastikan sistem itu tidak pernah memasuki kondisi status deadlock. Nah, ini yang tentu yang diinginkan dalam operasi. Kalau deadlock otomatis komputer kan tidak bisa jalan prosesnya kan. Nah, gitu. Jadi di sini ada deadlock prevention dan deadlock avoidance ya. Nah, jadi ini memungkinkan sistem kalau misalnya sistem memasuki sebuah deadlock, status deadlock itu bisa di-recover, diselesaikan masalahnya gitu. Nah, jadi dia mengabaikan problem dan menganggap deadlock tidak pernah terjadi dalam sistem. Nah, ini banyak digunakan dalam sistem operasi termasuk juga Unix ya. Nah, jadi apa pencegahan deadlock ini? Nah, ini ada caranya. Deadlock prevention, kendalikan cara permintaan. Jadi kendalikan misalnya mutual exclusion ya, tidak diperlukan untuk sumber daya yang dibagi. Misalnya file dibaca harus berlaku untuk sumber daya yang tidak dapat dibagi. Nah, kemudian whole and wide. Ini harus menjamin bahwa setiap kali suatu proses minta sumber daya, dia tidak memiliki sumber daya lainnya. Jadi ini mengharuskan proses untuk meminta dan mengalokasikan sumber dayanya sebelum memulai eksekusi, atau mengizinkan proses untuk meminta sumber daya hanya ketika proses tersebut tidak ada yang dialokasikan untuknya. Nah, kemudian pemanfaatan sumber daya yang rendah. Nah, ini starvation mungkin terjadi. Nah, starvation ini dia sebenarnya macam dia tidak pernah dieksekusi. Dia masuk dalam request tapi dia tidak pernah dieksekusi. Biasanya itu starvation ya. Kemudian no preemption. Nah, jadi jika suatu proses dia memegang beberapa sumber daya lalu meminta sumber daya yang lain yang tidak dapat segera dialokasikan padanya, maka sumber-sumber set ini akan dirilisnya, dilepaskan sama dia. Nah, jadi kemudian sumber daya itu di-preempt, ditambahkan ke daftar sumber daya yang menunggu proses. Nah, proses akan dimulai kembali hanya jika dapat memperoleh kembali sumber daya yang lama serta yang baru yang diminta. Nah, ini yang biasanya permasalahan dalam no preemption. Kemudian dalam circular wide, ini maksudnya memaksakan pemesanan total dari semua jenis sumber daya dan mengharuskan proses meminta sumber daya dalam urutan enumerasi yang meningkat.
Nah, jadi ini nanti yang akan diselesaikan dan memang ada algoritmanya ya, algoritma untuk menyelesaikan masalah deadlock prevention ini. Ini contoh deadlocknya. Oke. Nah, kemudian deadlock avoidance ini juga membutuhkan sistem, dia memiliki additional information yang tersedia. Jadi di sini model paling sederhana dan paling berguna mengharuskan setiap proses mendeklarasikan jumlah maksimum sumber daya dan setiap jenis yang mungkin diperlukan. Kemudian algoritma deadlock avoidance dia nanti akan memeriksa secara dinamis status alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi kondisi circular wide tadi. Kemudian keadaan alokasi sumber daya ditentukan oleh jumlah sumber daya yang tersedia dan dialokasikan dan tuntutan maksimum proses. Jadi berapa permintaan maksimum dari proses ini ya. Nah, jadi ini biasanya istilahnya deadlock avoidance. Kemudian ada istilahnya safe state ya. Berarti statusnya aman gitu kan. Artinya status aman, tidak ada terjadi kondisi deadlock ya. Misalnya ketika sebuah proses merequest sumber daya yang tersedia gitu, maka sistem harus memutuskan jika ibaratnya secara cepat gitu kan, dan meninggalkan sistem dalam keadaan safe state. Nah, jadi kalau tersedia dialokasikan, nah maka sistem ibaratnya dalam keadaan safe state. Nah, sistem dalam keadaan safe state ini jika ada eksis misalnya urutan P1, P2 sampai Pn dari semua proses dalam sistem, untuk setiap P1 nanti kemudian dia masih bisa ibaratnya merequest kan sumber daya yang tersedia itu. Nah, artinya masih bisa dia merequest sumber daya, masih tersedia gitu ya, maksimum alokasi untuk dia itu. Nah, kemudian ini dalam kondisi safe state itu biasanya jika PI misalnya PI resource, jadi kalau proses ini membutuhkan sumber dayanya tapi tidak tersedia, are not immediately available, tidak tersedia langsung, maka P1 nanti menunggu sampai PJ have finished katanya, sampai proses J ini selesai. Nah, ketika PJ ini finish, maka PI mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, lalu dia execute, kemudian kembali direlokasikan sumber daya dan terminate selesai. Nah, kemudian ketika PI terminate, maka PI tambah 1 mendapatkan sumber dayanya. Nah, begitu seterusnya, yaitu dalam keadaan kondisinya aman. Kalau dia misalnya harus menunggu ya. Nah, kemudian fakta dasarnya, jika sebuah sistem dalam safe state maka tidak terjadi deadlock. Kemudian jika sistem dalam unsafe state kemungkinan ada deadlock ya. Nah, avoidance, jadi untuk menghindarinya pastikan sebenarnya sistem will never enter an unsafe state. Jadi pastikan sistem itu tidak ibaratnya tidak pernah memasuki kondisi unsafe. Nah, jadi ini ya. Deadlock itu karena kondisi unsafe, tidak aman. Safe berarti tidak terjadi deadlock. Apa algoritmanya? Avoidance algorithm. Di sini ada dua sebenarnya. Ada yang menggunakan resource allocation graph, ya. Yang ini biasanya kalau sumber dayanya itu yang tipenya single instant, ya, satu instan dari sumber dayanya. Kalau multiple instance, nah itu biasanya menggunakan algoritma banker dia, bankers algorithm. Kemudian ini kalau kita lihat resource allocation graph skemanya. Jadi ini claim H. Jadi ini maksudnya P proses I meminta sumber daya RJ. Ini yang mengindikasikan bahwa proses PC mungkin merequest sumber daya RJ ya. Nah, diwakili dengan dash line katanya, tanda ini ya, tanda panah ini ya.
Claim edge convert to request edge when a process request. Jadi kalau dia sedang merequest, nah itu ya. Nah, kemudian request di-convert ke assignment edge ketika dia sudah dialokasikan. Jadi kalau sudah dialokasikan, di-convert ke istilahnya assignment edge. Jadi ada claim edge, kemudian ada assignment edge. Claim itu berarti meminta, merequest. Assignment itu berarti sudah ditugaskan dia sumber daya itu ya. Nah, ketika sebuah sumber daya dirilis dengan proses, maka assignment edge reconvert to claim edge, berarti dia convert lagi ke claim edge ya. Resource must be claimed a priori in the system. Jadi sumber daya harus claim sebuah prioritas dalam sistem ya. Nah, ini resource allocation graph kalau kita lihat. Jadi misalnya sekarang P1, berarti P1 ini di ibaratnya P1 sedang assignment S ini ya, sedang memiliki R1. Sementara R1 ini diklaim atau diminta oleh P2. Nah, ini yang masih ini ya, masih tanda-tanda ini nanti kemungkinan akan diminta gitu kan, di request oleh P1 ataupun P2. Ini requestnya nih ya, nah, memintanya. Oke. Itu resource allocation graph. Nah, dalam unsafe-nya bisa kemungkinan seperti ini. Jadi R1 sekarang ini dia dimiliki oleh P1. Lalu R1 ini diminta oleh P2. P2 sedang memiliki R2. R2 ini diminta oleh P1. Nah, ini kan kemungkinannya dia adalah unsafe state ya. Oke. Nah, kemudian resource allocation graph algoritma. Jadi ini ada algoritmanya juga ya. Jadi misalkan proses P1 meminta sumber daya RJ. Nah, kemudian permintaan dapat dikabulkan hanya jika mengkonversi edge-nya tadi, claim edge-nya tadi ya, ke assignment edge ya, tidak menghasilkan pembentukan siklus dalam grafik alokasi sumber daya. Jadi tidak ada siklus tadi kan, tidak menghasilkan pembentukan siklus dalam grafik alokasi sumber daya. Nah, jadi itu yang resource allocation graph algoritma. Kemudian ada lagi yang bankers algoritma. Ini biasa untuk multiple instant. Jadi R-nya itu ada beberapa ya dalamnya. Kemudian setiap proses harus segera a priori mengklaim maksimum use, berapa maksimum use yang digunakan oleh proses itu terhadap resource-nya. Nah, ketika suatu resource meminta sumber daya, proses tersebut mungkin harus wait, harus menunggu. Nah, ketika suatu proses mendapatkan semua sumber dayanya, dia harus return, mengembalikannya dalam waktu yang terbatas ya. Nah, jadi itu algoritma bankers. Kemudian struktur data dari algoritma banker, nanti ada jumlah prosesnya dan juga ada jumlah resource, tipe resource-nya di sini. Nah, nanti ada available istilahnya ya, vector of length M. Jadi ketersediaan dari sumber dayanya ini ya. Jika tersedia, maka nanti ya ada yang akan diberikan kepada proses. Maksimum matriknya ini nanti ini adalah maksimum yang bisa diminta oleh proses ya terhadap sumber dayanya. Alokasi berarti nanti alokasi yang diberikan kepada proses ya berkaitan dengan jumlah sumber daya. Need ini kebutuhannya ya, berapa kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dari proses tersebut. Nah, jadi di sini nanti need ini matrik need ya sama dengan max kurang allocation. Nah, jadi ini rumusnya nanti ya, formulanya. Kemudian safety algoritma. Jadi misalnya work and finish. Jadi di sini nanti ada yang dalam keadaan aman, algoritma safety ya. Nanti dilihat bahwasanya work itu
sama dengan file yang tersedia ya. Nah, kemudian nanti kita lihat aja bagaimana menghitungnya ya. Finish need ini kebutuhannya harus kecil dari worknya. Work itu apa? Work tambah allocation. Nah, ini kalau dalam keadaan aman ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian resource request algoritma for PI proses. Nah, misalnya ini request vector pros PI ya. Nah, nanti ini kita lihat contoh. If requestnya lebih kecil dari kebutuhan, maka pergi ke step 2. Nah, jika requestnya kecil dari available, go to step 3. Nah, ini kan rumusnya available sama dengan available kurang request, allocation sama dengan allocation tambah request, need sama dengan need kurang request. Nah, ini kalau aman, maka sumber daya alokasi untuk P1, unsafe dia harus menunggu. Nah, ini contoh dari algoritma banker. Misalnya di sini ada 5 proses P0 sampai P4. Lalu ada 3 sumber daya yang tersedia. Di sini ada A misalnya 10 instance, B 5 instance dan C 7 instance. Nah, snapshot at time T0. Nah, ini seperti ini snapshot sistemnya ya P0. Jadi misalnya ini untuk alokasi proses A, B, C ini maksimalnya yang bisa diberikan dan yang tersedia ini. Nah, jadi nanti tentu di sini akan dicari ya konten matrik need-nya, yang mana rumusnya adalah maksimum kurang allocation. Nah, ini didapat kebutuhannya ya 7. Nanti saya jelaskan di papan tulis nih. Nah, jadi bagaimana kondisi amannya urutannya, kenapa P1, P3, P4, P0, P2. Nah, nanti kita coba cek kita cari di papan tulis ya. Nah, jadi kita selesaikan contoh yang soal dalam slide ya. Nah, kita lihat kan ada 5 proses. Kemudian ada P0 sampai P4, artinya P0, P1, P2, P3, P4 ada 5 proses. 3 sumber daya tipe, ada A 10, B 5, C 7 instan ya. Jadi A 10 instan, B 5 instan, C 10 instan. Nah, kemudian dalam matrik yang dibuatkan di situ dialokasikan ya, misalnya untuk P0 yang resource A, B, C ini yang A nya 0, 1, 0 ini P1 yang 200 P2 302 P3 ini P4, kemudian maksimal allocation untuk yang P0 ini ya. Lalu yang available atau worknya yang available di sini disebut 332. Kemudian cari bagaimana metrik dari need-nya ya untuk proses P0 sampai P4 dengan sumber daya ABC. Nah, jadi kita tahu untuk mencari matriks need ya, need kan rumusnya sama dengan maksimum kurang allocation ya. Maksimum kurang allocation. Berarti di sini untuk mencari metrik need lihat dari maksimum sama kurang allocation. Berarti ini tinggal dikurang aja, misalnya 7 kurang 0, 5 kurang 1, 3 kurang 0. Berarti 7 4 3 di sini ya. 7 4 3. Kemudian yang untuk P1 sama nih 322 kurang 200, berarti 3 kurang 2, 2 kurang 0, 2 kurang 0, berarti 122. Nah, kemudian yang ini ya 9 kurang 3, 0 kurang 0, 2 kurang 2, berarti 6 0 0 ya. Need-nya 6 0 0. Kemudian ini berarti 0 1 1 ya. 0 1 1. Dan yang terakhir ini 4 3 1. 4 3 1. Nah, ini adalah metrik need-nya. Nah, kemudian kita perlu juga mencari dengan algoritma banker ya bagaimana urutannya ini nanti sehingga dia dalam safe state-nya. Jadi kita berpedoman pada ini available atau work-nya di sini. Jadi dalam algoritma banker ya, dalam
Banker algoritma. Di sini need itu dia harus kecil dari work, kecil sama dengan work ya. Nah, work ini sama dengan available di sini ya, currently. Kemudian rumus work adalah work tambah allocation. Nah, ini. Sehingga kita bisa cek dulu yang P0. P0 ini dia 743 yang need-nya. Nah, jadi kita lihat ini ya rumusnya, apakah dia lebih kecil dari work atau available? Cek. Apakah dia lebih kecil dari available di sini sama yang work ya? Nah, jadi 322. 332. Cek. Ternyata 7 lebih besar, artinya di sini dia kondisinya false. Nah, karena ini false, berarti lanjut dulu ke P1. P1 dia need-nya 122. Cek apakah dia kecil atau sama dengan 332. Ya, 1 lebih kecil, 2 lebih kecil, 2 ini sama. Artinya kondisinya true. Nah, kalau true berarti ini ditambahkan. Work sama dengan yang ini, work tambah allocation. Berarti 322 ini, 332 ditambah allocation-nya 010. 010 sama dengan berarti 3 4. Ini 3 tambah 0 3, 3 tambah 1 4, 2 tambah 0 2. Ditambahkan dengan ini ya 200 ya, salah saya. Yang ini 200. Ini kan punya P0. 200. Nah, berarti ini 5, ini 3, ini 2. Nah, sehingga P1 di sini ini berarti yang worknya semula 332 ini menjadi 532. Nah, ini boleh dicoret karena untuk berikutnya nanti work berikutnya. Lalu yang P1 nih, P2 lagi. P2 need-nya adalah 600. Kemudian kita lihat kondisinya apakah dia lebih kecil dari yang work sekarang 532. Ternyata 6 lebih besar, artinya kondisinya adalah false. Berarti kita lanjut cek P3. P3 dia 011. Nah, kemudian cek dengan apakah kecil dari 532. Yang ini ternyata ya dia lebih kecil ya. 0 lebih kecil dari 5, 1 lebih kecil dari 3, 1 lebih kecil dari 2. Nah, sehingga kondisinya true. Nah, jadi di sini work-nya berubah 532 ditambahkan allocation dia. Allocation untuk P3 ini adalah 211. Nah, sehingga ini berubah jadi 743. Nah, berarti di sini 743. Ini boleh coret. Kemudian cek berikutnya P4. P4 sama dengan P4 itu 431 need-nya. Cek apakah kecil atau sama dengan dia 743 kondisinya. Ya, dia lebih kecil ini ya. Oke. Berarti bisa dicari work-nya 743 tambah allocation dari P4 ini 002 sama dengan 745. Nah, berarti di sini 745. Nah, oke, itu yang P4. Berarti urutannya sekarang adalah P1, P3, P4. Nah, kita cek yang berikutnya adalah P0. Ya, saya teruskan di sini ya. P0. P0 ini need-nya adalah 743. Kemudian yang sekarang 745 work-nya atau available-nya 745. Cek kondisinya 7 sama dengan 7, 4 sama, 3 lebih kecil artinya kondisinya true. Nah, sehingga kita cari
worknya adalah 745 tambah alokasi dari P0 adalah 010 sama dengan 755 ya. 7 tambah 0 7 4 tambah 1 5 5 tambah 0 berarti kemudian di sini 755. Nah, kemudian terakhir yang dicek adalah yang tadi false P2 ya. P2 itu nitnya adalah 600. Kemudian kita tengok dengan yang available sekarang 755. Nah, ternyata dia juga kondisinya true kan, 6 lebih kecil, 0 lebih kecil. Nah, jadi kita cari worknya 755 ditambah allocation untuk P2 adalah 302. 302 sama dengan 10, kemudian 5, kemudian 7. Nah, kalau kita cek, jadi sekarang worknya 1057, available-nya sama dengan ini kan, 1057 ini. Nah, jadi urutannya sekarang berarti yang pertama dia P1, kemudian P3, kemudian P4, kemudian P0 dan P2. Oke, baik, ini penjelasan berikutnya tentang yang slide halaman 32 itu ya. Jadi di situ ada resource request algoritma. Jadi di situ misalnya ada request P1 itu adalah 102 requestnya. Nah, nanti kita lihat seperti apa ya. Jadi ini di request resource algoritma itu kalau kita lihat di slide halaman 29 itu ya. Nah, jadi itu ada tahapan-tahapannya yang saya tuliskan di sini. Yang pertama yang nomor 1 request itu dia kecil atau sama dengan need ya. Need I-nya. Misalnya kalau request P1 berarti dia harus beli kecil dari need yang ada di sistem ya. Nah, kemudian selanjutnya go to 2. Jadi request yang kemudian yang kedua request itu dia harus lebih kecil dari available atau work ya. Nah, kalau oke, kondisinya baru kemudian yang ketiga available itu sama dengan dia harus kurang dari request ya. Kemudian allocation itu adalah allocation tambah request I. Nah, kemudian need itu adalah need kurang request. Kemudian yang keempat check jika new statusnya itu save atau not save menggunakan banker algoritma banker. Nah, jadi di sini kalau yang di contoh slide 32 kita lihat ya. Request P1 itu adalah 102. Ini adalah matriks yang sebelumnya ini ya, matrik yang kita cari tadi. Nah, kemudian requestnya adalah yang ini, request di P1 itu adalah 102. Nah, maka di sini harus kita cek ya, request 102 itu dia available-nya adalah 332. Artinya di sini kan kondisinya true disebutkan di sini ya. Cek the request kecil dari available. Misalnya 102. Nah, berarti 102 kecil dari 332 berarti kondisinya adalah true. Nah, kalau kondisinya true, maka kemudian kita cari. Jadi di sini saya hapus dulu nih. Jadi P1 tadi requestnya 102 kan. Nah, jadi di sini berarti need P1 102
sama dengan max kurang allocation. Jadi di sini sama dengan maksimumnya ini ya, available-nya yang tersedia 3, 3, 2. Nah, kurang allocation untuk dia itu adalah 200 yang P1 ini. Berarti dia jadi 1, 2, 2. Kemudian cek yang sesuai dengan yang tadi ya, yang udah dituliskan tadi, request harus kecil dari need ya. Nah, berarti requestnya kan 102 nih, P1 ini. Kemudian need-nya sekarang itu adalah 122. Nih ya, 122. Nah, artinya kondisi ini oke. Kemudian setelah itu cek yang nomor 2. Yang nomor 2 kita cek requestnya itu harus kecil atau sama dengan available. Nah, jadi berarti cek requestnya 102, kemudian available 332 kan. Nah, oke, dan ternyata requestnya juga lebih kecil dari available, berarti oke, lanjut. Bisa, jadi bisa dihitung available-nya. Yang ketiga, available sama dengan available kurang request. Nah, jadi di sini 332 kurang requestnya 102, berarti ini jadinya 230 ya, 230. Nah, kemudian hitung allocation-nya. Allocation sama dengan allocation tambah request. Jadi di sini 200 tambah 102 ya, 200 yang ini allocationnya P1, kemudian requestnya yang sekarang ini 102, berarti ini jadi 302 allocation yang sekarang untuk dia ya. Kemudian berikutnya di sini dicari need-nya sekarang, berarti need kurang request ya. Nah, jadi di sini need-nya sebelumnya ini adalah need-nya P1 sebelumnya 122. Kemudian dia dari P1 02, maka ini jadi 020. Nah, sehingga kalau kita cek yang di slide halaman 32 tuh, nah ini kan berubah kan, allocation-nya yang sekarang itu adalah 302 ya, karena ini tadi udah kita ada yang pertama alokasi untuk dia 200, kemudian minta lagi request 102 sehingga tinggal 02. Berarti di sini jadi 302. Nah, gitu. Kemudian need-nya juga berubah kan? Need-nya yang P1 jadi 020 yang ini tadi ya. Yang ini. Nah, 020. Yang semula ini adalah 122, ini ganti 020. Nah, itulah yang kondisi sekarang yang di slide dari halaman yang 32 itu ya. Oke, jadi selanjutnya tadi kita dapat ini ya, yang belum saya ganti ya, 332 ini available ini, karena yang di slide 32 itu karena sudah ada permintaannya adalah 102 ya kan. Jadi ini dikurang 1, kalau kita kurang 102 jadi hasilnya adalah 230 ya. Tinggal available sekarang itu adalah 230. Oke, ini dia.
2, 3, 0. Nah, kemudian kita cari di sini urutannya ya, dalam kondisi save sequence-nya. Jadi ini kita tahu need kecil dari available. Nah, ini need-nya yang kita dapatkan. Jadi misalnya yang untuk P0 need-nya adalah 743. Kita cek apakah dia kecil atau sama dengan available sekarang 230. Ternyata P0 lebih besar. Artinya kondisinya adalah ini false ya. Jadi lanjut dulu ke P1 P0 20, apakah dia kecil sama dengan 20? Iya. Nah, kalau dia kecil sama dengan 20 berarti work yang barunya dicari work sama dengan work tambah allocation. Nah, jadi work ini 230, allocation untuk P1 nih 302. Nah, sehingga hasilnya adalah nih 5, 3, 2 ya. Nah, ini jadi 5, 3, 2. Nah, kemudian untuk P2 itu need-nya adalah 600. Nah, kita cek dengan 532, ternyata kondisinya adalah false ya, karena 6 lebih besar dari 5. Kemudian lanjut cek P3 need-nya 011, apakah kecil sama dengan 532? Ya, ini dia lebih kecil, sehingga cari work-nya, work sama dengan work tambah allocation, berarti 532 tambah allocation. Untuk P3 ini adalah allocation-nya nih 211 ya, 211, sehingga hasilnya adalah 743. Kemudian P4 itu nih netnya 431, lalu kemudian cek apakah kecil sama dengan 743, dan dia lebih kecil ya, lebih kecil dari yang tersedia, artinya ini true, sehingga dicari work-nya, work tambah allocation. Work-nya adalah 743 tambah allocation untuk P4 ini adalah 002, sehingga didapatkan 745. Nah, sehingga di sini berubah 745 ya. Nah, balik ke P0 yang tadi adalah 743, kita cek dengan yang sekarang kecil atau sama dengan 745. Oke, ternyata dia sama, 7 sama, 4 sama, 3 lebih kecil, artinya kondisinya true. Jadi worknya sekarang adalah 745 tambah allocation untuk P0 adalah 010 sama dengan 755. Nah, sekarang ini 755. Dan terakhir kita cek yang tadi P2 itu adalah need-nya 600. Nah, cek apa kecil sama dengan 755, true, maka work-nya sekarang adalah 755 tambah allocation untuk P2 302 sama dengan 1057 ya, sama dengan yang ini 1057. Nah, jadi itu yang sehingga urutannya kalau kita lihat adalah P1, lalu P3, P4, P1 dan P2. Nah, itu dia urutan ya, sesuai dengan slide yang halaman 32. Nah, kemudian deadlock detection ya. Jadi ini ada algoritma deadlock detection. Jadi di sini sebenarnya
mengizinkan sistem untuk masuk ke deadlock state, status deadlock, kemudian untuk mendeteksi adanya deadlock ya. Jadi ada apakah nanti dalam sistem terjadi deadlock atau tidak. Kemudian juga untuk recovery tekniknya atau skema untuk merecovery deadlock. Nah, jadi kita tahu kemarin ada dua tipe resource tuh ya. Jadi ada yang tipe single instant, kemudian ada yang multiple instant. Nah, jadi dalam single instant ya, jadi mainan untuk dia menunggu for grab. Node adalah proses. Nah, node ini maksudnya yang ini node bulat-bulat itu tuh maksudnya proses ya. Nah, kemudian PI to PJ, ini PI garis tanda panah ke PJ itu artinya apa? Nah, itu artinya PI is waiting for PJ. Jadi dia PI menunggu PJ melepaskan resource-nya, itu maksudnya ya. Jadi di sini secara berkala dia menggunakan algoritma mencari siklus dalam graf. Jika ada siklus maka ada jalan deadlock. Nah, kemudian algoritma untuk mendeteksi siklus dalam graf memerlukan urutan operasi N2, di mana N adalah jumlah simpul pada graf atau grafik. Oke. Nah, ini resource allocation graph ya, dan wait for graph. Nah, jadi kita lihat ini artinya kalau P misalnya ini P1 gitu. P1 ini proses 1 dia sedang memiliki R2 ya. Tapi dia merequest atau dia menunggu R1 yang sedang dipegang oleh P2. Nah, jadi kalau dilepaskan, dirilis oleh P2 ini, maka P1 ini akan menggunakan R1 gitu ya. Nah, begitu juga nih. Jadi panah menuju ke sana berarti dia merequest ya, merequest sampai proses itu melepaskannya. Nah, itu kira-kira maksudnya. Kalau dia panah menuju dia berarti dia sedang memiliki sumber daya tersebut. Oke. Nah, ini corresponding wait for graph ya, misalnya P1 meminta P2 gitu ya. P2 juga meminta P6 dan P3. Kemudian P3 minta P4. Nah, P4 minta P1. Nah, ini maksudnya seperti itu ya. Kalau panah ke dia berarti ini P1 sedang ya meminta gitu ya, P1 minta P2. Nah, ini. Oke, kemudian several instant of resource type, berarti ini adalah multiple instant tadi maksudnya. Jadi available adalah sebuah vektor of length m, bait panjang m, yang mengindikasikan jumlah available resource of each type, jumlah sumber daya untuk setiap tipe. Allocation itu matriks n kali m ya, yang mendefinisikan jumlah sumber daya atau resource untuk setiap tipe currently allocate, untuk yang akan dialokasikan untuk setiap proses. Request adalah matriks n kali m yang mengindikasikan current request ya, permintaan request tadi untuk setiap proses. Nah, if request I sedangkan dan proses P is request K more instant of resource tipe RC. Nah, ini proses request nanti ya. Nah, ini ibaratnya detection algoritma ini ada 4 langkah dia ya, 4 langkah. Jadi yang pertama, let work and finish be vector of length m and m. Nah, jadi yang pertama work sama dengan available. Jadi ada available itu sama dengan work. Nah, biasanya dia tulis available kan. Nah, itu sama dengan work. Kemudian for I sama dengan 1, 2 ini menunjukkan nanti proses P1, P2, P3 sampai PI gitu kan. If allocation tidak sama dengan 0, berarti finish I-nya sama dengan false. Selain itu finish I true. Nah, yang kedua, kalau misalnya find an index I ya. Jadi kalau seandainya finish I sama dengan false, maka check request harus kecil atau sama dengan work ya. Permintaannya harus lebih kecil dari yang available yang tersedia kan gitu. Nah, kalau tidak maka dia pergi ke step 4. Nah, finish false. Kemudian kalau seandainya finishnya tadi atau requestnya tadi yang ini request kecil dari work, maka ke sini dia
Tambahkan work sama dengan work tambah allocation, finish sama dengan true, ya. Lalu kemudian go to step 2 lagi ini untuk yang check allocation berikutnya, ya. Nah, if nomor 4 if ini false, maka sistem deadline, maka kemungkinan sistem deadlock, ya. Nah, ini contoh example of detection algoritma. Jadi di sini ada 5 proses. Kemudian ada 3 resource tipenya, yang misalnya tipenya A, B, C. Yang A 7 instan, B 2 instan, C 6 instan. Nah, ini snapshot sistemnya. Nah, kemudian bagaimana cara mendeteksi deadlock dalam sistem ini? Apakah terjadi deadlock? Nah, ini oke, saya terangkan di papan tulis nih, ya. Nah, sini kan nanti urutannya itu dia katanya P0, P2, P3, P4, P1, dan hasilnya finishnya true for all. Artinya ini tidak terjadi deadlock dalam sistem ini, gitu, ya. Nah, kemudian ini penjelasan yang slide halaman 39, ya, contoh detection algorithm, ya. Detection algorithm. Nah, jadi ini apanya, snapshot sistemnya, ya, P0 sampai P4. Kemudian di sini ada request sama available-nya, ya, request available. Disebutkan di sini proses P0 sampai P4, resource-nya A ini 7 instan, kemudian B-nya 2, C-nya 6. Bisa dihitung juga nih, ya. Ini kan 7 jumlahnya, B-nya 2, C-nya 6 instan. Nah, kemudian untuk menyelesaikan detection algorithm itu silakan dicek juga di halaman 37 sama 38 tuh urutannya ada 4, kan. Jadi let, work, and finish, vector of length M dan N. Kemudian work, check work sama dengan available, ya. Jadi work to sama dengan available ini. Kemudian for I misalnya 1, if allocation-nya tidak sama dengan 0 berarti finish 0-nya false. Nah, atau selain itu finish 0-nya true. Nah, kemudian yang kedua, kalau finish-nya false maka request harus kecil dari work, ya. Yang berikutnya, if no sub exists, go to step 4. Nah, kalau requestnya kecil dari work maka bisa dicari work-nya sama work tanpa allocation, berarti finish-nya sama dengan true. Nah, jadi kalau if finish sama dengan false maka dia dalam deadlock state. Nah, jadi ini kita cek bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi ini yang pertama kita lihat dulu work, ya, atau available-nya. Work atau available-nya ini adalah 000. Berarti kita cek untuk yang misalnya allocation. Allocation kan I, ya. Maksudnya allocation untuk yang 0 dulu. Allocation untuk P0. Nah, berarti ini cek allocation-nya adalah nih 0, 1, 0. Nah, apakah ini tidak sama dengan 0, 0, 0? Ini maksudnya, ya, available-nya nih. Atau saya kecilkan sedikit biar muat. Jadi ini dia 0, 1, 0. Apakah tidak sama dengan 0, 0, 0? Nah, itu kan tengok di urutan algoritmanya. Nah, kemudian kalau dia tidak sama dengan 0, 0 berarti finish dari P0 sama dengan ini adalah false, ya. Nah, kalau dia false berarti request-nya cek apakah kecil atau sama dengan work-nya. Nah, request-nya itu adalah P0, 0, 0, 0. Kemudian available-nya adalah juga 0, 0, 0. Nah, misal di sini request 0, 0, 0. Kemudian work-nya juga 0, 0, 0. Artinya apa? Artinya ini dalam
kondisi safe sequence dia ya. Nah, jadi P0 sama dengan safe sequence. Nah, jadi bisa dicari walk-nya. Walk sama dengan walk tambah allocation. Nah, berarti ini adalah walk-nya 0, 0, 0 ditambah allocation untuk P0, 0, 1, 0. Berarti ini tadi 0, 1, 0. Ya. Artinya ini adalah safe sequence. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah misalnya allocation untuk P1. Allocation 1 gitu ya saya buat ya. Allocation 1 berarti ini 2, 0, 0. 2, 0, 0. Nah, cek apakah tidak kecil allocation tidak sama dengan 000 ya, available-nya. Nah, ini juga finishnya berarti false ya. Finish 1 sama dengan false. Nah, kemudian ke cek request dari ini kecil, apakah kecil dari walk. Requestnya dari allocation P1 adalah 202, sedangkan walknya sekarang itu adalah 010. 202 ternyata dia lebih besar. Artinya kalau lebih besar dia dalam kondisi need to walk ya. Nah, jadi ini artinya P1 need to wait ya. Nah, artinya belum bisa. Kemudian lanjut ke allocation untuk proses 2. Dan di allocation untuk proses 2 itu adalah 303. Dia juga tidak sama dengan available atau walk-nya, sehingga finish dari P2 sama dengan false. Kemudian cek request-nya apakah kecil sama dengan walk. Request dari P2 adalah 000. Walk sekarang itu adalah 010 yang ini tadi ya. 010 boleh kita tuliskan di sini. 010. Nah, jadi cek 010 dan ternyata dia lebih kecil. Berarti ini artinya P2 itu safe sequence. Nah, sehingga ini bisa dicari walk-nya. Walk tambah allocation sama dengan W sekarang itu adalah 010. Kemudian alokasi untuk P2 adalah 303. Nah, sehingga jadi 313. Jadi sekarang walk-nya adalah 313. Nah, kemudian bisa dicek berikutnya untuk allocation yang 3 ya. Allocation yang 3, P3 adalah 211. Ini juga tidak sama dengan available-nya 000, berarti ini finish dari P3 itu adalah false. Nah, kalau dia false berarti request harus kecil atau sama dengan walk-nya. Walk sekarang dia requestnya adalah 100. Kemudian walk sekarang itu adalah 313 dan ini adalah juga safe sequence ya. P3 safe sequence. Nah, sehingga bisa dicari walk-nya. Walk sama dengan walk tambah allocation. Berarti sekarang 313 tambah allocation untuk P3 adalah 211. Nah, ini dapat 5, 2, 4 ya. Jadi sekarang 5, 2, 4.
Nah, berikutnya allocation untuk P4 ya. Saya hapus ya. Allocation untuk P4. Allocation 4. Allocation 4 itu adalah 002. Dengan work available dia tidak sama juga, artinya finishnya false. Finish P4 sama dengan false. Check requestnya, request kecil sama dengan work, requestnya adalah 002. Apakah kecil dengan 524? Ya, oke, berarti dia save sequence P4 save sequence. Nah, sehingga dicari work sama dengan worknya sekarang 524 tambah allocationnya adalah 002. Nah, berarti ini jadi 526 ya, jadi sini 526. Nah, kemudian yang belum tadi masih yang need to wait adalah P1, bisa dicek di sini lagi. Allocation untuk P1 adalah 200 ya. Kemudian ya tidak sama dengan 00. Kemudian finishnya juga sama dengan adalah false. Nah, jadi check request kecil sama dengan work, requestnya adalah P1 ini 202 dan dia kecil sama dengan worknya adalah 526 ya. Berarti ini dia sudah save sequence. Nah, kalau udah save sequence berarti W sama dengan work 526 tambah allocation dia adalah 202. 200 ya. Nah, sehingga ini jadi 726 kan. Nah, artinya apa? Artinya kesimpulannya adalah no deadlock ya. Jadi di sini tidak ada deadlock terdeteksi dalam sistem karena semua bisa berjalan dengan urutannya adalah P0. Kemudian setelah P0 itu P2 ya. Ini tadi yang saya hapus P0 ya. P2 kemudian P3 lalu P4 dan P1. Nah, itu bisa dicek di slide halaman halaman 39 ya. Nah, itu dia pembahasannya. Jadi itu bisa dicari juga. Nanti yang slide halaman 40 itu ada contohnya lagi gitu ya. How often, berapa sering untuk pemanggilan sistem. Nah, itu tergantung how often a deadlock is likely occur. Jadi berapa sering deadlock itu terjadi ya. Berapa banyak proses yang membutuhkan rollback ya, yang back kembali ya. Nah, ini penggunaannya. Nah, kemudian recovery dari deadlock itu biasa proses termination. Jadi artinya dia membatalkan semua proses deadlock, kemudian juga abort satu proses dalam satu waktu sampai deadlock cycle is eliminated. Jadi sampai deadlock cycle itu dihilangkan gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk memilih untuk mengcancel, mengabort proses. Nah, misalnya priority prosesnya, berapa lama proses dikomputasi dan berapa panjang completion selesainya, resource sumber daya proses yang digunakan, kemudian sumber daya proses yang dibutuhkan untuk selesai, itu complete ya, berapa banyak proses yang akan dibutuhkan untuk selesai, dan apakah prosesnya interaktif atau batch proses. Nah, recovery from deadlock, resource preemption, jadi selecting a victim, meminimizing cost, siapa yang akan
ibaratnya dikorbankan gitu ya, di abort tadi. Rollback ya kembali ke save state, lalu restart proses untuk statusnya. Starvation, nah ini proses yang sama dapat selalu menjadi victim, korban terhadap dalam faktor biaya. Oke, nah itu yang tentang deadlock ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.